Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deveri Firmansyah dari kelas 4C Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Pembelajaran Struktur Data dalam Pemrograman C++. Dan buku ini ditulis oleh Novia Hasdina dan Rosi Kesuma Dinata. Dan ada editornya, Sujaka Retno. Saya akan langsung ke bab 1, yaitu gambaran umum struktur data. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu bab ini mengawali pembicaraan struktur data dengan memberikan gambaran jumlah contoh struktur data dan kemudian bahas definisi struktur data. Membaca diharapkan dapat memahami pengertian struktur data dan pengertian bahasa pemrograman C atau C++. Yang kedua ada gambaran struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol. Yang di sini ada dengan sifatnya ini, sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengolahan database, misalnya untuk keperluan data keuangan atau untuk pengolah kata word processor yang kolomnya berubah secara dinamis. Contoh struktur data dapat dilihat pada file-file spreadsheet, database, pengolahan data, gambar yang dikompres, dan penempatan file kompres dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data. Dan ini ada klasifikasi data. Pada garis besarnya, data dapat dikategorikan menjadi: yang pertama ada tipe data sederhana yang terdiri dari data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Yang kedua ada struktur data. Struktur data sederhana misalnya array dan record. Ya, kali ini pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Dan yang keempat ada bahasa pemrograman C atau C++. Bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman yang bisa digunakan dengan banyak tujuan. Bahasa C++ juga mendukung OOP, Object Oriented Programming, yang memudahkan programmer memelihara program hasil karyanya. Bahasa C++ ini termasuk compiled language, di mana source code dilakukan proses compiling sehingga dihasilkan suatu program binary, di mana binary filenya adalah binary file sesuai dengan sistem operasi maupun platform tujuan. Bahasa C++ termasuk middle level language yang merupakan kombinasi high level dan low level language. Makin low level makin mendekati bahasa mesin. Bahasa C++ juga disebut static typing, di mana pengecekan tipe dilakukan saat kompilasi. Pengecekan tidak dilakukan saat runtime atau eksekusi. Standar pemrograman bahasa C++ ini dibuat oleh ISO, International Organization for Standardization. Standar terbaru pada saat artikel ini ditulis adalah ISO atau IAC yang bernomor 14882/2014 yang dikenal dengan C++14. C++14 ini menggantikan standar sebelumnya, yaitu C++11. Pemrograman C++ ini banyak mengaruhi bahasa pemrograman yang lain, misalnya Java, C, Crush, PHP, JavaScript, dan lain-lain.
Sini ada nama-nama dan istilah pentingnya ya teman-teman. Ada struktur data, fakta, user record, password, processor, dan lain-lain. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan umum yang dibuat oleh penulis. Ya, cukup sekian review buku yang dilakukan oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.